Mau menghasilkan uang dari YouTube? Mimpi! Ini serius, karena menurut gua semakin sulit konten kreator itu untuk dapetin duit dari YouTube. Loh, kok gitu dong? Emang kenapa? Karena YouTube punya update untuk bikin hal tersebut emang jadi makin sulit. YouTube announce monetization change that make it harder for new creators to make money. Yang artinya YouTube bikin susah untuk kalian menghasilkan uang dari YouTube. Kenapa bisa begitu dan terus gimana dong, no? Terus ini semua karena apa? AI. Lu bakal sebel deh, karena ujung-ujungnya AI lagi, gara-gara AI. Nggak salah lu, salah YouTube-nya, tapi buat yang belum tahu, di YouTube itu lu bisa ngasilin duit dari AdSense. Nah, di AdSense ini kerjanya tuh karena YouTube nampilin iklan, tapi kan itu video lu, ya lu mesti dapat bagian dong. Makanya disebutnya biasanya sharing revenue. Program ini dinamakan sebagai YouTube Partner Program atau YPP, yang pau-pau aja. Ini ceritanya panjang sih kalau mau dibahas gitu. Dari zaman 2008 gue pertama kali mulai nge-YouTube, itu nggak ada konten kreator bisa nge-adsense-in video-videonya. Jadi orang tuh ya upload aja, that's it. Nggak yang tiba-tiba dapat duit gitu dan tiba-tiba jadi miliarder. Nggak ada, orang dapat duit video banyak ya udah. Berjalan waktu di beberapa negara udah mulai ada YouTube Partner Program, dan itu pun invitation only. Di Indonesia belum ada, kecuali lu pakai third party kayak gue sama Tara pada saat itu. Kalau nggak salah dulu namanya full screen lah, kayak third party gitu, kayak sebutannya tuh multi channel network gitu, untuk kalian bisa dapat monetisasi, tapi monetisasi kalian akan dipotong lah buat agency fee. Nah dulu tuh konten kreator kayak gue sama Tara ngelakuinnya kayak gitu, nggak dari AdSense sendiri, nggak yang daftar nunggu pin dan lain-lain. Nah kan kalian sekarang pada kayak gitu tuh. Nah itu ada proses ganti-gantinya tuh, yang nggak ada syarat, tiba-tiba ada syarat, tiba-tiba tambahin syarat, tiba-tiba kurangin syarat, tiba-tiba ada syarat, tiba-tiba panjang. Yang intinya kita berhenti di titik dimana lu itu mesti punya 1000 subscribers, 4000 watch time dalam waktu 1 tahun, atau 10 juta viewers di short dalam waktu 90 hari. Dari sini aja sebenarnya udah susah. Gue ada satu channel yang belum berhasil kena monetize. Nanti kalian akan tahu di akhir, dan pasti kalian gak terlalu kaget kalau itu ternyata channel gue. Video ini pun gue buat kalian bantuin gue segera monetisasiin channel itu dong. Tapi poin utamanya bukan itu. Tapi poin utamanya adalah ngasih tahu memang sekarang ya nyatanya jadi konten kreator di YouTube yang menghasilkan itu menurut gue emang susah banget. Makanya kalau ada iming-iming bisa dapetin duit dari YouTube tuh dan buka kelas, gue buka kelas juga, nanggung, pada percaya pada nggak percaya, mending gue bikin juga. Tapi kita ngomongin itu nanti. Sesusah apa sih sekarang? Kan tadi gue udah bilang tuh, mesti dapetin 1000 subscribers, mesti dapetin 4000 watch hour video yang panjang, yang horizontal selama 12 bulan ya. Jadi nggak boleh tuh dikumpulin selama 2 tahun. Lalu 1 juta, bukan 1 juta, sorry, 10 juta viewers di short dalam waktu kurang dari 90 hari alias 3 bulan tuh lu dijatain. Jadi lu lewat 4 bulan ya ngulang lagi. Nggak ngulang lagi, tapi akumulasi lah yang, ya lu ngerti lah maksud gue, nggak langsung dari nol gitu loh, akumulasi. Dan itu pun nggak langsung yang kayak lu langsung otomatis dapat, mesti dicek dulu itu viewsnya beneran views atau lu pada beli bot views. Dan itu semua akan berakhir karena YouTube bikin lebih susah lagi. Ya lu bayangin dapetin 1000 subscribers, 4000 watch hour, 1 juta viewers, itu udah susah. Sekarang dilipat gandakan. Well, subscribersnya tetap 1000 sih, tapi yang sekarang 8000 watch hour. 8000 watch hour. Damn. Dan bukan 10 juta lagi, 20 juta views di short lu. Mamam, bisa nggak lo lakuin itu? Ya nggak bisa lah, susah lah, aneh lah kalau lo bisa. Ya bisa sih kalau diusahain dan emang udah ngerti fundamentalnya. Tapi ya, oke, gue akan ceritain ya. Gini teman-teman, menurut gue wajar-wajar aja untuk YouTube itu punya semacam seleksi, punya semacam persyaratan untuk ngebuat nggak semua orang bisa menikmati fitur YPP gitu loh, YouTube Partner Program atau AdSense-nya. Ya kalau nggak, orang bakal melakukan yang dulu, zaman-zaman dulu tuh gue tau ada namanya ternak channel gitu loh, bikin channel sesuka hati, semuanya di AdSense-in, entah dapat views apa enggak, yang penting banyak, habis itu di view bot atau mungkin disebar ke tempat aneh, atau dia nontonin sendiri pakai seluruh device-nya. You know it lah, sistemnya itu udah bukan rahasia umum lagi. Dan tentu saja YouTube mengalami kerugian dong, karena lu hanya memanfaatkan kelemahan dari sistem untuk your own monetary gain, dan yang nonton bukan orang beneran, sedangkan pengiklan pengennya yang ditonton adalah orang beneran. Balik ke yang gue jelasin di awal, bahwa YouTube itu bisnisnya adalah ada pengiklan yang pengen ditonton sama banyak orang. Ya kalau misalnya yang nonton robot, ya iklannya rugi dong, ya iklannya nggak mau beriklan lagi di YouTube. Nah YouTube pengen membabat hal-hal yang kayak gitulah. Tapi itu terjadi sebelum 2020-an, itu terjadi di 2010-an. Udah ada sistem lah, udah banyak yang di-upgrade lah, sehingga hal tersebut ya udah sulit banget. Dan kalaupun masih ada, ya siap-siap juga bakal, ya mereka tuh istilahnya grup-grup itu kayak bikin lagi ya terserah mereka lah. Tapi ada satu hal lagi yang menurut gue itu membuat YouTube
persyaratan ini seperti masih terlalu mudah. Kita bikin lebih parah. Kita naikin semuanya. Enggak sih, subscribersnya enggak. Tapi watch time jadi 8.000 dan lu mesti ditonton 20 juta views short lu. 20 juta views. Gokil. AI. Dan ini udah gue bahas dari kapan tahu bahwa YouTube akan membuat sebuah kesalahan fatal ketika mereka membiarkan AI masuk dan bahkan mengencourage orang-orang untuk pakai AI ke platformnya. Kenapa itu bisa terjadi? Gampang banget. Udah rahasia umum juga lagi-lagi. Yang tadi ternak-ternak channel itu udah berkembang atau punya ilmu baru, yaitu adalah AI slop. Ngapain kita bikin channel asal-asalan? Biasanya tuh mereka re-upload lah atau upload video sesuka hati lah atau apalah segala macam, masih edit sendiri atau sewa editor, gua nggak tahu. Sekarang lebih gokil lagi. Tinggal prom bro, let's go, prom terhandal. Masuklah video-video AI slop. Masuklah video-video kucing teriak, kucing marah, apa sih ini apa K-pop Demon Hunter ngapain lah, atau tiba-tiba apa sih itu apa Italian, aduh gue udah mati tren, gue udah gak hafal. Yang tinggal prom bikin video sebanyak-banyaknya in bulk, upload semuanya tuh 30 ya, satu harian dipakai semuanya untuk bikin itu, taruh di short, ngasilin banyak views, ditonton sama banyak orang yang questionable siapa tuh orang-orangnya, dan akhirnya ya YouTube sendiri yang welcome, YouTube sendiri yang ngasih masuk dan encourage itu, dan akhirnya kacau kan YouTube, pengiklan kabur lagi. Ini curigaan gue ya, belum ketemu datanya, tapi YouTube tuh nggak akan jauh-jauh dari duit. Ini company, lu nggak bakal jauh-jauh dari duit gitu loh. Kalau misalnya dia duitnya aman, ini kalau bisa semua kreator jadi AI slop semua gitu loh. Tapi nyatanya setelah dibuka di tahun 2026 dan mereka akhirnya jadi ketumpahan AI slop, bahkan sampai ada video yang gue udah bahas ini yang dimana jumlah AI slop tuh udah hampir setengah YouTube gitu ya. Pengiklan nggak mau beriklan, yang ngasih duit ke YouTube, yang bikin YouTube untung itu nggak mau ngasih duitnya lagi karena, woi ini AI slop, yang nonton siapa? Kok bisa rame-rame aja lu bilang nih nggak mau lah, bahaya nih gitu loh. Udah gitu orang-orangnya juga pada beringas, lu pada nguploadnya nggak kira-kira 10 video, 30 video, 100 video across 30 channel dan lain-lain. Itu kan YouTube kan perlu server gitu. Maksudnya lu upload dan lain-lain kan tuh udah ada data gitu. Ada data ke transfer, ada data ke upload dan lain-lain. Dia perlu server. Jadi biaya servernya makin bengkak ya kan, RAM makin langka, data center makin susah dibikin karena banyak orang udah merasakan kerugiannya, males. Ya again, salah langkah menurut gua YouTube. Dan yang dia lakuin juga salah langkah lagi sih berikutnya. Ya dia again, perusahaan nggak bisa nyenangin semua orang, but ini adalah pilihan yang menurut gue akibat dari kesalahannya dia sendiri. Kalau dugaan gue benar, ini semua gara-gara AI slop yang dia welcome masuk. Instead of dia bikin sebuah sistem yang dimana ada human di situ yang bisa ngedetek AI, dia malah bikin AI lagi untuk ngedetek AI. Kalau bahasa gobloknya ya, masa temen ngaduin temen. Well, itu nggak terjadi sih karena AI nggak punya feeling ego manusia seperti itu. Tapi ya dia bego aja AI-nya gitu. Gue udah bahas di video yang seperti ini, yang channel Kukozak ya, The Nutshell, yang dituduh AI. Bayangin dia dari kapan tahu di YouTube jadi salah satu channel edukasi yang bertahan, dituduh AI sama YouTube. Random banget. Kalau nggak punya partner YouTube yang bisa diajak ngobrol, itu channel udah hancur itu ekonomi dan mungkin bakal bisa ke-ban hanya karena AI bilang wah AI nih gitu loh. Kenapa YouTube nggak bikin tim gitu loh yang dulu ada orang-orang yang beneran ngecek langsung AI nggak ya? Kita percaya AI nggak ya? Enggak. Lu aja nggak percaya AI untuk masuk, sekarang lu percaya AI untuk ngecek. Aneh lu. Again, gue bukan orang yang anti AI. Tentu AI juga bisa bantu ngecek. Again, bantu. Atau setidaknya jadi first detection, habis itu human take decision gitu loh, take a lead gitu. Karena kalau AI disalahin, dia bakal taruh tulisan di bawah AI can make mistake gitu. Kayak lu mau nyalain siapa gitu loh, nyalain Sam Altman. Peduli dia sama kesalahan AI. Tapi kalau human, dia mesti mikirin, dia benar-benar mesti take decision, dan lu bisa blame dia kalau dia ambil decisionnya keliru. Dan kalau decisionnya keliru, bisa kita appeal, bisa human ketemu human, ngomong, ngobrol. Itulah kenapa gue benci banget sama customer service AI. Gue nggak dapat hospitality, gue nggak dapat pelayanan. Gue disuruh ngomong sama klengker, sama robot. Bayangin, gue komplain sama sebuah restoran suruh gue ngobrol sama robot, sama klengker gitu loh. Padahal gue pengen ngomong sama kokinya, yang masakan kokinya bukan klengker. Akibatnya apa? Lu lupa ada konten kreator baru, atau baru pengen coba punya peruntungan di YouTube, pengen coba ngerasain AdSense di YouTube, pengen coba dapat tambahan dari YouTube. Jangan Arab. Sulit. Karena matematika aja, ini gue pakai AI nih buat ngebantuin gue nih ya. Gue minta AI gitu, anggap per hari upload satu video dapat 100 sampai 1000 views dari horizontal views ya, yang watch hour gitu. Durasi videonya 5 menit, yang rata-rata orang nonton 80% sampai habis. Karena watch time itu tuh bukan jumlah viewers, tapi jumlah durasi lama lu nonton sebuah video. Dengan perhitungan seperti itu, kira-kira berapa lama butuh waktu lu sampai bisa ajuin YouTube Partner Program? Itu belum di-approve. Dan ini tuh lu mesti grinding satu video satu loh. Dan ini dengan harapan orang-orang nontonin dan lu dapat 100 sampai 1000 view. Kalau lu konsisten 100 views, lu dapat di 3 tahun. 3 bulan pak. Keburu YouTube udah berubah aturan dan udah berubah jadi Terminator kayaknya. Kalau lu 300 views, lu mesti 1 tahun 1 bulan. Kalau 500 views per hari itu ya, lu dapat 8 bulan. Kalau lu bisa dapetin sehari 1000 views, konsisten upload video 5 menit di YouTube. Kalau lu dapat 1000 views dan 1000 views ya bener bukan buat dalam 4 bulan, lu baru bisa jadi YouTube Partner Program. Itu pun kalau ditonton dan di approve.
Mantap. Kalian lah yang bikin channel ini masih terus bisa upload. Dukung channel ini dengan sesimpel menjadi membership. Dengan 10.000 kalian bisa join Sing sama Aristoteles. Kalian bisa dapetin badge yang beda dan emoji-emoji yang aneh pada saat chat kayak gini. Dan di akhir video nama kalian akan keluar kayak begini. Udah ratusan orang jadi member. Kalian kapan? Cara joinnya gimana? Tinggal klik tombol join atau gabung di bawah. Thank you semuanya. Now back to the video. Berarti dalam 1 tahun lu mesti membuat 365 video dalam durasi 5 menitan dan mesti ditonton lebih dari 1.000 orang. Kalau tanya No Bening ya udah pasti berhasil karena ini channel pertama emang udah ke nyalain AdSense-nya. Tapi kalau lu bilang kayak video-video gue yang lain belum tentu karena gue udah punya subscribers yang loyal nontonin video-video gue. Thank you buat kalian yang udah support gue. Tapi nyatanya gue masih ada beberapa channel yang pengen gue nyalain AdSense-nya dan belum nyala. Tolongin dong. Yang pertama adalah buat kalian yang belum tahu channel Eno Butek itu adalah channel Clipper. Jadi kan gue kemarin-kemarin di live streaming sempat nanyain tuh ada yang mau kerja sama mangga gue. Clipper nih urusin channel gue, lu silakan clipping nanti AdSense-nya kita bisa sharing gitu. Udah ada. Kalau kalian mau support gue lebih lanjut lu bisa tonton video-video gue di channel Eno Butek. Dan yang kedua ini yang paling belum berhasil ya, namanya adalah Eno Butek, di mana channel gaming ya yang gue pengen fokusin untuk gue main game. Gue bisa taruh di situ dan bikin konten-konten gaming di situ. Kalau kalian mau lanjutin support gue, nggak sekedar nontonin video gue, please subscribe dan tontonin gaming gue. Ya gue tahu sih mungkin lu males nontonnya, tapi ya dibantuin boleh kali pak. Anjay, sub for sub. Enggak lah, nggak sub for sub. Dan terus baiknya gimana no? Nggak ada baiknya. Ya lu mulai dari sekarang karena ini semua baru berlaku nanti Februari. Jadi lu punya waktu September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan lah. Masih ada setengah tahun lu untuk nyoba yang sekarang untuk bisa di AdSense. Makanya gue juga agak shameless untuk promoin channel-channel gue yang lain biar lu pada nontonin. Dan tenang aja itu punya gue bukan yang punya orang random. Walaupun gue udah lihat banyak clipper-clipper ya. Thank you juga buat para clipper-clipper yang nggak di bawah gue langsung. Ya itu yang gue harapkan bisa nyala gitu. Dan kalian buat para orang-orang yang lagi pengen nyalain AdSense dan sempat ditinggalin, grinding sih pak. Sebelum waktunya ceter jalan dan lebih susah lagi. Gara-gara apa? AI slope, generate AI, prompter itu. Jadi ya semangat buat teman-teman yang mau nge-YouTube ya, yang baru mau mulai. Tentu AdSense bukan satu-satunya. Banyak banget revenue stream dari seorang konten kreator ya. Lu bisa dapetin dari endorsement atau sponsorship. Gue nyebutnya sebagai paid content lah. Ada juga yang dari kalau di YouTube ada kayak membership, orang beli tuh ya member, atau support tuh langsung melalui donasi-donasi di live streaming. Atau satu hal yang selalu berhasil dan ini yang jarang orang bisa punya dan lakuin adalah memanfaatkan konten kreator itu untuk memarketingkan skill lu. Lu jago bikin musik, bikin konten musik. Lu jago nyanyi, bikin konten nyanyi. Lu jago nukang, bikin konten nukang. Lu jago programming, bikin konten programming. Sehingga nanti kalau konten lu lewat dan orang lagi butuh programming, lu dikontak. Sehingga kalau nanti konten lu lagi nguli lewat dan orang lagi butuh kuli profesional, lu dikontak. Sehingga nanti kalau misalnya orang lagi butuh penyanyi untuk bandnya atau penyanyi untuk anggota paduan suaranya, lu dikontak karena lu pamerin skill lu di YouTube, bukan cuman generating AI. Gua selama ini banyak banget yang ngundang gua gara-gara gua sering hadir di konten-konten YouTube, Instagram, dan TikTok karena kemampuan gua kasih tahu kemampuan gua itu apa. Itu loh menurut gua yang paling masih bisa diandalkan dalam kreator ekonomi. Tentu gue harap lo pada juga bisa menikmati seluruh revenue sharingnya. Tapi ya gue bukan punya YouTube, gue nggak bisa ngatur-ngatur. Gue cuma bisa kasih tahu realitanya, gue cuma bisa kasih tahu apa yang terbaik bisa lo lakuin sekarang. Dan tentu saja gue masih terbuka kalau misalnya kalian mau dikonsultasikan channelnya, kira-kira apa yang kurang, apa yang bisa diimprove, ke nomor manajer gue di IG bio gue. Jadi jangan lupa semangat, walaupun lebih susah, masih ada waktu sampai Februari, dan subscribe dan tontonin video Eno Butek dan Eno Gaming. Ada pertanyaan, ada kritik, ada tambahan, mungkin kalian mau konsultasikan channel kalian, silakan di kolom komentar di bawah. Ini lucu banget ya karena beberapa hari sebelumnya gue bikin video tentang Elon Musk yang bikin dapat duit di X makin susah, dan gue di situ bilang di YouTube masih lebih oke, dan tiba-tiba YouTube naikin aturan. Ya di gue sih udah jalan duluan peraturannya, lu kesian. Di video itu ada komentar dari KFC, rage bait dari Chen Blue berkurang, rage bait dari Kang Affiliate bertambah. Iya, Twitter bakal balik ke affiliate lagi. Gue juga ada affiliate kok, deskripsi gue semuanya affiliate. Indeks ekonomi bro, beli barang-barang gue di kolom komentar di bawah. Mau komentarnya dibacakan juga silahkan komen di bawah. Dan ya sekian seputar internet pakai episode kali ini. Gue udah Bening pamit undur diri. Thank you buat lu semua yang udah support channel ini dengan jadi member. Dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah menurut